Oke anak-anak, pada saat ini kita akan mempelajari tentang dilatasi dan komposisi transformasi. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran untuk dilatasi ini. Tujuan pembelajarannya adalah anak-anak setelah kegiatan pembelajaran 4 ini, kalian diharapkan dapat pertama nanti memahami pengertian dilatasi, kemudian kedua menentukan dilatasi titik pusat pada pusatnya 0,0, kemudian ketiga menentukan dilatasi kurva pada pusat 0,0, kemudian keempat menentukan dilatasi titik pada pusat A, B, kemudian kelima nanti menentukan dilatasi kurva pada pusat A, B gitu ya. Oke, kita masuk kepada pengertian dilatasi. Oke, pernahkah kalian mencetak foto atau pas foto? Biasanya ketika mencetak pas foto kita diminta menyebutkan ukuran seperti 2x3, 3x4, ataupun 4x6. Mencetak pas foto dalam berbagai ukuran, yaitu dia memperbesar ataupun memperkecil, merupakan salah satu contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, untuk lebih memahami apa itu dilatasi, coba amati gambar 17 berikut. Apa yang kalian dapat ceritakan mengenai transformasi segitiga ABC? Ya, bagaimana transformasi yang terjadi? Kita lihat ini objeknya. Nah, ini menjadi seperti ini, yang biru, dan menjadi yang seperti hijau. Ya, itu adalah dilatasi yang terjadi dari objek, misalnya objek segitiga menjadi segitiga biru, berarti diperbesar, kemudian segitiga yang warna hijau berarti diperbesar, bukan diperbesar ya, anak-anakku. Jika kita amati segitiga ABC ini pada gambar 17, segitiga ABC akan semakin besar dengan perkalian skala 3 ya. Kemudian jarak O, ini O ya, ini O, A aksen. OA aksen ini adalah 3 kali jarak OA. Ini jarak OA nya ini. Nah, ini 3 kalinya jadinya. Nah, jadi boleh jarak OA gitu ya. Jarak OB aksen adalah 3 kali jarak OB. Nah, ini juga sama ya. Ini jarak OB yang aksen ini gitu ya, menjadi 3 kali dari jaraknya ini, 3 kali gitu ya. Nah, sekarang jarak OC adalah 3 kali, OC aksen adalah 3 kali jarak OC ya. Nah, ini seperti itu juga yang ini ya. Nah, ini sampai sana ya, 3 kalinya ya. 3 kali apa? 3 kali jarak OC ini ya, dari O ke C untuk titik ini. Tetapi segitiga ABC dengan faktor skalanya -1 menghasilkan besar dan ukuran yang sama. Besarnya sama, ukurannya sama. Nah, tetapi mempunyai arah yang berlawanan ya. Ini berlawanan gitu ya. Tetapi jaraknya itu sama gitu, jaraknya misalnya OA ini ya, ini OA itu jaraknya sama dengan A double aksen. Begitu juga dari jarak OB itu sama dengan OB double aksen. Begitu juga jarak OC itu sama dengan jarak OC aksen. Nah, cuma dia berubah gambarnya berlawanan, tapi bentuknya sama sebenarnya ya. Itu kalau dia besar skalanya adalah -1 gitu. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengalih tertentu terhadap suatu titik tertentu. Faktor pengalih tertentu disebut dengan faktor dilatasi atau faktor skala, dan titik tertentu disebut dengan pusat dilatasi. Nah, titik tertentu ini disebut dengan pusat dilatasi. Bangun yang diperbesar atau diperkecil dilatasi dengan skala K dapat
mengubah ukuran ataupun tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuknya. Nah, jika K-nya atau faktor pengalinya itu skala K-nya ini lebih besar daripada 1, maka bangun akan diperbesar. Jadi kalau dia lebih besar itu lebih besar, maka akan diperbesar bangun itu dan terletak searah terhadap sudut dilatasi dengan bangun semula. Nah, jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Jika K-nya lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1, maka bangun akan diperkecil. Nah, bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, jika K-nya lebih besar daripada -1, lebih kecil daripada 0, maka bangun akan diperkecil ya. Nah, jika dia seperti ini, maka bangun akan diperkecil dan terletaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula ya. Jika K sama dengan B1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk, ya. Dan ukurannya tetap sama, tetapi dia terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula ya, kayak tadi contoh yang bangun di atas tadi ya. Nah, jika K kurang daripada -1, maka bangun akan diperbesar ya. K kurang dari -1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula, kayak gitu ya. Nah, dilatasi terhadap titik pusat. Nah, sekarang kita lihat dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Bentuk dilatasi terhadap titik pusat 0,0 atau O yaitu dapat diamati pada gambar di bawah ini. Titik A X, Y, ini kan X, Y ya. Menghasilkan didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat O, 0,0 menghasilkan titik A X, Y. Jadi ini adalah OA-nya. Kemudian dilatasi dengan faktor skala K, dia menghasilkan dari ini ya, terhadap pusat O menghasilkan ini dilatasinya, yaitu A aksen, yaitu X aksen, Y aksen gitu. Dilatasi titik A pada gambar 18 dapat dituliskan sebagai berikut ya, berdasarkan di atas tadi ya. Oke, ini jadi titik A ini yang mau didilatasi X, Y, kemudian didilatasi terhadap titik pusat O dengan faktor skala K menghasilkan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Titik X, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan titik X aksen, Y aksen. Dalam persamaan matris dapat dituliskan sebagai berikut: X aksen, Y aksen itu sama dengan K0 0K ya dikali dengan XY gitu ya. Diingat ya anak-anakku, untuk lebih memahami konsep dilatasi terhadap titik pusat O 0,0, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal 1, tentukan bayangan titik A 2,4 setelah didilatasikan terhadap pusat 0,0 O 0,0 dan faktor skalanya adalah 3. Jadi K-nya sama dengan 3 ya. Titik A 2,4 ya, kita jawab ini ya. Titik A 2,4 akan didilatasikan oleh DO,3, dapat ditulis seperti ini ya. Ya, menghasilkan nanti aksen, X aksen, Y aksen kita nggak tahu. Nah, kita tulis rumusnya tadi, X aksen, Y aksen sama dengan K0 0K kali XY gitu tadi ya. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan tadi kita ganti K-nya kan sama dengan 3. Jadi ganti 30 03 ya. 2 XY-nya tadi adalah 24 yang mau dibuat bayangannya, sehingga X aksen, Y aksen adalah kita dapat cari 3 kali 2 gitu ya. Ini kan sama dengan ingat lagi matris kemarin ya, berarti 3 kali 2 tambah 0 kali 4 gitu ya. Nah, ini habis itu nanti yang bawahnya adalah 0 kali 2 tambah
3 kali 4 gitu. Nah, ini sama dengan berarti 3 kali 2 6 tambah 0 kali 4 0. Berarti 6 tambah 0 adalah 6. Kemudian 0 kali 2 yaitu 0 tambah 3 kali 4 adalah 12. Jadi bayangan titik A setelah didatasi oleh DO,3 adalah aksen 6,12. Contoh soal 2. Garis G yaitu 2x tambah 4y kurang 3 sama dengan 0 didilatasikan dengan faktor skala. Faktor skalanya adalah kita dapat info minus 2 terhadap titik pusat, yaitu titik pusatnya 0,0. Persamaan garis G setelah didilatasi adalah sebagai berikut. Pembahasan, misalkan titik A x, y dia memenuhi persamaan garis G yaitu 2x tambah 4y minus 3 sama dengan, maka kita tulis ax, y didilatasi dengan pusat O dengan skalanya tadi minus 2 menjadi aksen x aksen y aksen. Nah, kita tulis seperti biasa lagi rumusnya, x aksen y aksen sama dengan K0 0K kali xy. Nah, kita tulis lagi x aksen y aksen sama dengan minus 2 0 0 minus 2 kali xy, karena tadi faktor skalanya adalah tadi minus 2 atau k-nya sama dengan minus 2. Nah, minus 2 0 0 minus 2 kali xy, kemudian kalikan aja tadi ya, minus 2 kali x tambah 0y adalah minus 2x, kemudian 0 kali x tambah minus 2y adalah minus 2y ya. Jadi anak-anak kalau misalnya lupa dengan perkalian matriks, silakan lagi lihat materi yang ibu berikan tentang perkalian matriks ya untuk dipelajari. Nah, berdasarkan kesamaan dua matriks itu diperoleh, berarti x aksen itu sama dengan minus 2x nih, dan y aksen itu sama dengan minus 2y. Nah, kita tulis dulu, lihat yang x aksen ya, x aksen sama dengan minus 2x. Nah, untuk mencari bayangan ini kita harus mengganti x dan y. Oleh karena itu kita cari x nya sama dengan apa, x nya sama dengan berarti ini pindahin, minusnya 2 pindah ke sini, jadi akhirnya ini kan 1 nih, berarti 1 per minus 2 atau minus setengah x aksen. Jadi x nya sama dengan ini, x nya sama dengan minus setengah x aksen ya. Nah, sekarang kita lihat yang y aksen. Tadi aksen sama dengan minus 2y. Nah, kita tulis lagi y aksen sama dengan minus 2y minus 2y ya, bukan minus 2y aksen. Ini salah. Oke. Ya, kemudian menjadi y berarti sama dengan apa? Ya sama dengan pindahin aja ke sini minus 2 ya. Jadi ini kan tadi 1. Jadi minus setengah y aksen. Y-nya adalah minus setengah y aksen. Nah, kita substitusi tadi x-nya tadi ya, yang kita dapat ini. Nah, substitusi x sama dengan minus setengah x aksen tadi yang kita dapat, dan y sama dengan minus setengah y aksen ke persamaan garis tadi, yaitu g-nya apa, 2x tambah 4y minus 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh, masukkan ya ke sini, 2x tambah 4y kurang 3 sama dengan 0. 2 kali x-nya kita ganti menjadi tadi yaitu minus setengah x aksen tambah 4 kali apa, y-nya berapa tadi, y-nya yang ini kan, y-nya adalah min setengah y aksen minus 3 sama dengan 0 nih. Nah, sehingga didapat 2 kali minus setengah yaitu minus 1, jadi tinggal minus x aksen ya. Kemudian 4 kali minus setengah yaitu minus 2 y aksen minus 3 ini sama dengan 0, sehingga dikali dengan min 1. Nah, semuanya kali min 1 sehingga menjadi min 1 kali min 1 positif x aksen minus 2y aksen kali minus 1 berarti positif 2y aksen minus 3 kali minus 1 yaitu plus 3, kemudian sama dengan 0 kali minus 1 yaitu 0. Sehingga kalau kita mau bikin bayangannya itu tampak aksen, berarti kan x tambah 2y tambah 3 sama dengan 0. Jadi persamaan garis G setelah didilatasi bayangannya adalah ini namanya, karena udah terus bayangan ini gak usah lagi pakai aksen, udah jelas bayangannya atau hasilnya pakai aksen ini berarti bayangan, yaitu x tambah 2y tambah 3 sama dengan 0.
Dilatasi terhadap titik pusat, sekarang terhadap titik pusat A, B. Bentuk dilatasi terhadap titik pusat P, A, B dapat diamati pada gambar 19. Gambar di bawah ini. Titik A, X, Y, ini X, Y A-nya dilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat P, A, B menghasilkan titik A aksen, yaitu ini X aksen, Y aksen. Ini hasilnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini pusatnya yaitu A, B, bukan lagi 0,0 di sini, bukan O, tapi A, B. Tetap dia jaraknya sama, misalnya dari sini ke sini ke sini ya. Jadi berapa kalinya ya, berapa kalinya atau berapa kalinya menghasilkan seperti ini. Dilatasi titik A pada gambar di atas dapat dituliskan sebagai berikut: A, X, Y dilatasi dengan pusat A, B dengan faktor skalanya K menghasilkan aksen, yaitu S aksennya aksen. Titik S, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat A, B menghasilkan bayangan titik X aksen Y aksen. Nah, dalam persamaan matris dapat dituliskan sebagai berikut: S aksen Y aksen sama dengan K00 K kali X minus A. Nah, ini kalau punya pusat A, B, kalau tadinya cuma X, kalau tadinya cuma ini ya, X ke Y, tapi ini karena punya dia pusatnya bukan 0,0, maka dia harus dikurangi A, ini Y kurang B, ditambah lagi dengan nanti pusat dilatasinya tadi adalah AB gitu ya. Anak-anakku, untuk lebih memahami konsep dilatasi terhadap titik pusat P yaitu A, B, yuk kita simak contoh soal berikut. Contoh soal 1 ya, kita lihat. Tentukan bayangan titik A minus 5,2 setelah didilatasikan terhadap pusatnya yaitu 3,4 dan faktor skalanya adalah minus 3. Jadi K-nya sama dengan minus 3. Pusatnya A, B-nya yaitu 3,4. Nah, kita tulis titik A minus 5,2 akan didilatasikan oleh dengan pusat 3,4 dan faktor skalanya K adalah minus 3. Dapat ditulis seperti ini ya. Oke, kemudian kita tulis S aksen ya aksen sama dengan kayak tadi ya, tadi yang sudah kita lihat rumusnya K00K dikurangi X kurang A kali X kurang A kemudian Y kurang B tambah AB. S aksen ya aksen sama dengan, berarti faktor skalanya tadi adalah minus 3, berarti minus 3 0 minus 3 dikali dengan tadi X nya tadi yang mau dibayangkan ini adalah ini ya, minus 52, berarti minus 52. AB nya adalah kurang 3, ini A nya 3, B nya 4 dikurang 4 tambah ya faktor pusat di atasnya adalah AB nya yaitu 34, terus 34 tambah 34. Jadi X aksen sama dengan min 300 min 3 dikali dengan ya ini aja di apa nih, di minus dioperasikan minus 5 minus 3 yaitu minus 8, 2 kurang 4 adalah minus 2 tambah yaitu 34, sehingga kita coba kalikan ini minus 3 kali minus 8 yaitu plus 24 ditambah 0 kali minus 2 yaitu ini pasti 0, sehingga 24 ini kemudian 0 kali ini pasti 0, maka ditambah dengan ini minus 3 kali minus 2 yaitu 6 ya, tambah dengan 34 ini, kemudian kita lihat 24 tambah 3 kemudian ini 6 tambah 4 ya, sama nih ya matriksnya, sehingga didapat X aksennya adalah sama dengan 27, Y aksen sama dengan 10. Jadi bayangan titik A setelah dilatasi oleh D dengan pusat 3,4 dengan faktor skala minus 3 ini adalah A aksen 27,10 ya. Nah, contoh soal 2, garis G 2x tambah 4y kurang 3 sama dengan 0 dilatasikan dengan faktor skala minus 2 terhadap titik pusat 2, minus 4. Persamaan garis G setelah dilatasi adalah, nah pembahasannya misalkan A, X, Y memenuhi persamaan garis G 2x tambah 4y kurang 3 sama dengan 0. A, X, Y dilatasi dengan pusatnya adalah 2, minus 4, faktor skalanya adalah minus 2 menghasilkan ini aksen X aksen Y aksen. Ya udah, masukkan aja X aksen Y aksen sama dengan K0 0K dikali X minus A kali Y minus B tambah AB. Nah, X aksen Y aksen sama dengan K nya adalah minus 2 0 0 minus 2 X, kemudian X minus pusatnya adalah tadi ini ya, ini A nya ini B nya, A nya adalah
kemudian Y minus berapa, B nya adalah minus 4 tambah 24. Nah kita lihat X aksen Y aksen sama dengan ya udah min 2 kali X minus 2, min 2 kali X minus 2, kita kan nggak tahu bayangannya apa kan, min 2 kali X minus 2. Kalau kita tulis di sini, nah kita lihat sini ya, ini perkalian ini kita lihat, sebentar dulu, ini kita lihat ya perkaliannya. Saya kesini aja ya, kesini perkaliannya. Maka ini kali ini ya, kali X minus 2 min 2 kali X minus 2. Nah kemudian ditambah dengan 0 kali Y tambah 4 adalah tetap aja tambah 0. Nah sekarang yang ini 0 kali X minus 2 gitu ya. Nah yang bawahnya tetap 0, kemudian ini di bawah min 2 kali Y tambah 4 ditambah min 2 kali Y tambah 4. Nah gitu. Nah hasilnya berarti sama dengan yang ini tadi. Nah ini min 2 kali X minus 2 tambah 0 yaitu ini hasilnya. 0 tambah min 2 kali Y tambah 4 yaitu min 2 kali Y tambah 4. Nah tambah dengan 2 minus 4 ya. Nah kita lihat lagi, berarti X aksen sama dengan min 2 kali X min 2X, min 2 kali minus 2 adalah plus 4, min 2 kali Y adalah min 2Y, min 2 kali 4 adalah min 8 tambah 2 min 4, sehingga didapat min 2X tambah 4 tambah 2, ini min 2Y minus 8 tambah minus 4. Dapat berapa nih? Minus 2X tambah, jangan kalian gabung min 2X tambah 4, 6X gitu, nggak boleh ya. X sendiri, yang nggak ada X sama nggak X, ada X sendiri. Jadi minus 2X tambah 4 tambah 2 ini kan nggak ada X nya, boleh gabung, berarti 4 tambah 2, 6. Min 2Y seperti juga hal yang di atas, min 2Y tetap aja sendiri karena nggak punya temen. Yang adalah kita bisa kerjakan ini, min 8 tambah minus 4 adalah minus 12. Jadi X aksennya adalah sama dengan minus 2X tambah 6, Y aksennya adalah minus 2Y minus 12. Berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh X aksen sama dengan minus 2X tambah 6 tadi ya, sehingga kita mau cari X nya. Nah, kita pindahkan 2X ke kiri, minus 2X nya jadi plus ya. 2X sama dengan ya udah 6 minus X aksen, sehingga didapat X sama dengan 6 minus X aksen bagi 2. Nah sekarang kita lihat yang Y ini tadi kan yang X, sekarang yang Y aksen kan tadi sama dengan 2Y minus 2Y minus 12, berarti kita pindahkan, kita mau mencari Y nya, maka pindahkan minus 2Y nya ke kiri menjadi positif 2Y sama dengan, karena pindah ke kiri, sekarang Y aksennya kita pindah ke kanan jadi plus, jadi minus Y aksen minus 12 ini ya, sama Y berarti Y sama dengan, nah ini bagi 2 aja ke sini ya, minus Y aksen minus 12 bagi 2. Nah setelah dapat X nya nih, kita dapat X nya, kemudian ini adalah Y nya, kita masukkan ke persamaan garis 2X tambah 4Y min 3 sama dengan 0, sehingga masukkan ya 2 kali X nya adalah tadi, nah minus X aksen bagi 2 tambah 4 kali minus Y minus 12 bagi 2 minus 3 sama dengan 0 ya. Nah, oke, 2 bagi 2 yaitu habis, sisanya adalah 6 minus X aksen ya. 4 bagi 2 ya, atau 4 kali setengah, atau 4 bagi 2 yaitu 2, tulis di sini dikali dengan minus, kan habis tadi dibagi, sisa minus Y minus 2 minus Y aksen minus 12 minus 3 sama dengan 0 ya udah. Nah minus X aksen di ini 2 kali minus Y aksen dikalikan jadi minus 2Y aksen, 2 kali minus 12 adalah minus 14, minus 3 sama dengan 0, sehingga didapat, kita gabung yang X sama Y, berarti minus X aksen minus 2Y aksen, kemudian nah nih 6 kurang 24 kurang 3 sama dengan 0. Berapa? Sama dengan adalah minus 21, terus ini minus 21 sama dengan 0. Nah ini karena ini semua kita kali dengan minus 1, sehingga diperoleh plus X aksen tambah 2Y aksen tambah 21 sama dengan 0, sehingga X persamaan bayangannya adalah X tambah 2Y tambah 21 sama dengan 0.
Jadi persamaan garis G setelah didilatasi adalah G aksen, yaitu X tambah 2Y tambah 21 sama dengan 0. Jadi rangkuman adalah dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik dengan faktor pengali tertentu. Nah, kita tadi namakan adalah K terhadap suatu titik tertentu. Faktor pengali tertentu disebut dengan faktor dilatasi atau faktor skala, dan titik tertentu disebut dengan pusat dilatasi, ya. Nomor 2, dilatasi dirotasikan dengan D itu P, K, di mana P merupakan pusat-pusat dilatasi dan K merupakan faktor skala. 3, jenis-jenis dilatasi berdasarkan titik pusat. Misalkan koordinat titik asal A, X, Y akan dilatasikan dengan faktor skala K terhadap pusat O 0,0, pusat A, B akan menghasilkan bayangan sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat sendiri, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari komposisi transformasi, ya. Nah, tujuan pembelajaran adalah anak-anak setelah kegiatan pembelajaran 5 ini akan diharapkan dapat memahami pengertian komposisi transformasi. 2, menentukan komposisi transformasi pada titik. 3, menentukan komposisi transformasi pada kurva. 4, menentukan luas bayangan setelah ditransformasi. 5, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi geometri. Komposisi transformasi. Anak-anakku, pada kegiatan pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa macam transformasi geometri seperti translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Benarkah kalian berpikir bagaimana bayangan sebuah titik jika ditransformasikan lebih dari sekali? Misalnya sebuah titik direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian setelah itu dirotasikan lagi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Untuk mencari bayangan titik tersebut, kita bisa menggunakan komposisi transformasi. Jadi, komposisi transformasi ini adalah transformasi majemuk lebih dari satu yang memuat lebih dari satu transformasi yang dilakukan secara berurutan, ya. Yang memuat lebih dari satu transformasi yang dilakukan secara berurutan. Nah, diketahui T1 merupakan transformasi yang memetakan titik A, X, Y ke titik A aksen, X aksen, Y aksen, dan T2 merupakan transformasi yang memetakan titik tadi A aksen ini ke titik A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Transformasi yang memetakan titik A, X, Y ke titik A double aksen, X double aksen, Y double aksen dapat ditulis sebagai berikut, ya. A, X, Y, kemudian T2 komposisi T1 menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Bentuk T2 bundaran T1 ini disebut dengan komposisi transformasi dan dibaca T2 komposisi T1. Artinya transformasi T1 dilanjutkan, ya, oleh transformasi T2 dan dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi misalnya kalau kayak gini, pertama A itu kemudian pakai transformasi yang pertama menghasilkan ini A aksen, kemudian setelah itu A aksen ini ditransformasi dengan transformasi kedua menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Komposisi transformasi bisa berupa komposisi translasi, komposisi refleksi, komposisi rotasi, komposisi dilatasi, komposisi matriks tertentu, atau komposisi dari translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan matriks tertentu. Contoh soal 1, ya. Diketahui segi 4 ABCD dengan A-nya itu titiknya min 1,4, B-nya min 4,3, C-nya 5,0, dan D-nya 1,1. Bayangan segi 4 tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan, ya, dicerminkan, ingat ya, terhadap garis Y sama dengan minus X, kemudian diputar 90 derajat dengan pusat O yaitu 0,0 adalah seperti apa. Pembahasan transformasi geometri yang dialami segi 4 ABCD adalah sebagai berikut. Pertama, X, Y ini pakai cerminan mirror, ya, terhadap garis Y sama dengan minus X menghasilkan X aksen, Y aksen. Kemudian setelah itu hasilnya ini dirotasi kemudian dengan titik pusat O dengan sudutnya adalah 90 derajat sehingga menghasilkan X double aksen, Y double aksen. Nah, bentuk matriks untuk refleksi MY sama dengan minus 1 adalah T1 transformasinya. Nah, kita ingat bahwa kalau bentuk matriksnya itu untuk ini adalah untuk Y sama dengan minus S adalah 0, min 1, min 1, 0. Sedangkan bentuk matriks untuk rotasi dengan pusat 0 dan 90 derajat adalah kan kalau kita bisa bikin cos theta min sin theta gitu ya, kemarin sin theta cos theta. Nah, kita ganti aja tetanya berapa, yaitu tadi 90 derajat.
90 derajat karena dia berlawanan arah, maka dia positif ya 90 derajat. 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, sehingga cos 90 adalah 0, sin 90 adalah min 1, sin 90 adalah 1 dikali min 1 dan min 1, sin 91 cos 90 adalah 0. Langkah selanjutnya kita cari komposisi matris transformasinya sebagai berikut. Oke. Kita cari T2 komposisi T1, artinya transformasi T1 yang dilanjutkan oleh T2. Nah, terus ini kayak gini ya. Kita tulis tadi T2-nya apa dulu nih? Tulis T2-nya tadi ya adalah 0 min 1 1 0. Kemudian T1-nya adalah tadi 0 min 1 min 1 0, sehingga kita bikin sama dengan yaitu 1 0 0 min 1. Nah, kita kalikan dapat seperti ini. Jadi 0 kali 0 0 tambah min 1 kali min 1 yaitu 1. Kemudian 0 kali min 1 0. Nah, min 1 kali 0 yaitu 0. Jadi tambahin hasilnya 0. Kemudian 1 kali 0 ya 0 tambah 0 kali min 1 ya 0. 0 tambah 0 0. 1 kali min 1 adalah min 1 tambah 0 kali 0 yaitu jadi min 1 ya. Jadi min 1. Jadi matriks transformasinya kita dapat itu posisi matriks transformasinya adalah 1 0 0 min 1. Nah, selanjutnya kita cari persamaan transformasi sebagai berikut. Masukin aja S aksen yang kita dapat adalah hasil daripada transformasi kedua transformasi tersebut adalah masukkan matriks yang ini nih ke sini ya, sini dikali dengan XY yang mau dibuat transformasinya atau hasil bayangannya. Ya, kalikan aja 1 kali X tambah 0 kali Y adalah X, kemudian 0 kali X tambah min 1 kali Y adalah min Y, sehingga bayangan titik A itu min 1,4. Nah, 1 0 0 min 1 kali min 1 4, masukkan aja sini. Nah, gitu ya. Berapa hasilnya? Nah, udah masukin aja, dia jadinya min 1 kalikan aja jadi min 1 4. Nah, cara yang sama untuk D langsung masukin aja karena dapat X aksennya Y aksen sama dengan X min Y, udah masukin aja. X nya berarti berapa? Min 4. Y nya berapa? Y nya tadi min, ini kan Y nya min Y berarti min 3 gitu ya. Langsung aja, nggak usah lagi perkalian ini, nggak usah lagi. Nah, yang C gimana? Yang C udah 5,0, maka tadi dapatnya kan tadi X min Y, jadi X min Y udah berarti X nya 5, Y nya 0, Y aksennya 0, sehingga titik bayangannya C double aksen, yang artinya bukan lagi aksen aja tapi double aksen karena udah 2 kali transformasi atau terjadi komposisi transformasi 5,0. Nah, sekarang yang min 1 min 1 ya udah hasilnya berapa tadi? X min Y berarti di sini X nya 1 berarti Y aksennya min Y berarti min kali min adalah plus 1 gitu. Ini bayangan titik D nya adalah D double aksen, min adalah 1,1. Contoh soal 2, persamaan bayangan garis 3Y tambah 6X min 1 sama dengan 0 jika didilatasikan menggunakan faktor skala 2 dengan titik pusat O 0,0, dilanjutkan rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat O 0,0 adalah sebagai apa gitu. Prinsipnya sama seperti tadi ya, mencari X aksen, Y aksennya berapa gitu ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Persamaan garis G 3Y tambah 6X minus 1 sama dengan 0. Transformasi dari dilatasi di 0, O dengan pusat O dengan faktor skala 2. Nah, kita tuliskan berarti untuk faktor skala ini matriksnya untuk 0,0 yaitu 2002, sehingga T2 nah untuk T1 adalah 2002, sedangkan T2 adalah matriks transformasi untuk rotasi R 0,9 dengan pusat O dengan rotasi 90 derajat, sehingga kita bisa tulis cos 90 derajat min 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat 0 min 1 1 0. Langkah selanjutnya kita cari komposisi matriks transformasi sebagai berikut. Nah, tulis T2 komposisi T1 yaitu T2 tulis 0 min 1 1 0 dikali dengan 20 02, sehingga menghasilkan perkalian seperti perkalian matriks menghasilkan 0 minus 2 20. Nah, selanjutnya kita cari persamaan transformasinya sebagai berikut. Nah, X aksen dan aksen sama dengan kalikan saja dengan XY yang tadi ini hasil komposisi matriks transformasinya, sehingga dapat X aksen sama dengan minus 2Y, Y aksen sama dengan 2X. Dengan kesamaan dua matriks diperoleh X aksen sama dengan tadi X aksen sama dengan minus 2Y. Nah, sehingga kita dapat Y nya itu adalah pindahkan segini minus 2 jadi minus setengah X aksen.
Nah, ini adalah Y-nya. Kemudian Y aksen tadi sama dengan 2X, maka kita peroleh X-nya adalah dari sini ya, dari sini sama dengan setengah Y aksen. Selanjutnya kita substitusi X sama dengan setengah Y aksen, dan Y sama dengan minus setengah X aksen ke persamaan garis 3Y tambah 6X minus 1 sama dengan 0. Nah, kita ganti 3 kali Y, berarti Y-nya tadi apa? Ini ya. Nah, masukkan ke sini. Kemudian X-nya apa? Ini. Nah, masukkan. Minus 1 sama dengan 0. Hasilnya adalah nanti kamu kalikan gitu, hasilnya adalah 3X minus 6Y tambah 2. Jadi bayangkan garis G adalah G aksen, yaitu 3X minus 6Y tambah 2 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang luas daerah bangun hasil transformasi. Misalkan matris transformasi A sama dengan ABCD mentransformasikan bangun B menjadi bangun B aksen. Maka luas bangun B aksen sama dengan determinan A kali luas bangun B untuk mencari luas bangun B aksen ya. Determinan A merupakan nilai mutlak dari determinan matris A yang merupakan faktor pembesaran luas. Determinan A sama dengan, ya udah tadi kayak kemarin yang matris kemarin A D minus BC. Untuk memahami konsep luas daerah bangun hasil transformasi, mari kita simak contoh berikut. Diketahui segitiga ABC dengan A-nya adalah 1,0, B-nya 6,0 dan C-nya 6,3. Luas bayangan segitiga ABC oleh transformasi yang bersesuaian dengan matris 4, 2, 1, minus 3 adalah pembahasan untuk menentukan luas segitiga ABC. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar terlihat AB merupakan alas segitiga dengan panjang AB-nya adalah 5 ya. Ini 5. Kemudian BC-nya merupakan tingginya adalah 3. Sorry, di sini ya. Sehingga luas segitiga BC-nya adalah setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali AB kali BC, yaitu setengah kali 5 kali 3. Hasilnya adalah 15/2 untuk luas segitiga ABC. Nah, kita kan mau mencari bayangannya ya, bayangannya segitiga AB. Selanjutnya kita cari determinan dari matris transformasi yang bersesuaian tadi, yaitu A-nya adalah 42, 1 minus 3. Sehingga dicari determinan A-nya adalah kali aja 4 kali minus 3 dikurangi 1 kali 2, yaitu nanti minus 14 gitu ya. Luas bayangan segitiga ABC, berarti segitiga ABC itu luas bayangannya daripada segitiga ini adalah determinan A kali luas segitiga ABC. Tadi determinan A adalah harga mutlak minus 14 gitu ya, harga mutlak minus 14. Berarti kalau harga mutlak berarti tetap positif, yaitu 14 kali 15/2. 14 bagi 2 7, 7 kali 15 adalah 105. Jadi luas bayangan segitiga ABC, bayangan ya, ini bayangan maksudnya, luas bayangan segitiga ABC adalah 105 satuan. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita tentang pembelajaran kita saat ini, yaitu tentang dilatasi dan komposisi transformasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa.